Kabar Bapak Ibu, gimana saya Bu di Radio Polaris pagi ini? Dan ya alhamdulillah bisa bertemu lagi nih pada bulan ini, bulan Januari sama tahun baru Bapak Ibu, semoga selamat enak sehat ya. Kalian kuat nih. Pada pagi hari ini sebelum mulai kegiatan perayaan seperti biasa, kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu. Sebelumnya Pak Bu, kalau materinya terkesan diulang-ulang nih, karena dari BPJS itu mintanya edukasi atau penyuluhannya itu penyakit yang terkait dengan kesehatan Bapak Ibu kronis. Nah, padahal kalau kesehatan hanya Bapak Ibu kronis, otomatis materinya diulang-ulang itu kota nih. Tapi tidak apa-apa, karena setiap bulan kita tambahkan keluarga baru nih Bapak Ibu, ada anggota baru yang masuk. Nah, jadi tidak apa-apa sekalian kita penyegaran informasinya. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang penjelasan hasil pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang walaupun sudah dijelaskan sebelum mulai pelayanan, tapi nanti pasti ada yang ditanyakan juga. Nah, harapannya dengan dijelaskan di awal seperti ini, Bapak Ibu sudah dapat gambaran nih, sudah dapat gambaran lebih jelas hasil lab Bapak Ibu yang kemarin itu hasilnya rapotnya bagus atau jelek. Kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya di puskesmas Bapak Ibu itu memang laboratnya itu tidak selengkap di Polda maupun di rumah sakit, tapi bertahap dinas itu memfasilitasi puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium tertentu. Contohnya mungkin ada yang sudah pernah dicek nih kolesterol lengkap itu ada kolesterol total dan triglycerid, kemudian juga ada beberapa yang fungsi ginjal, urea kreatinin gitu gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk Bapak Ibu kronis baik diabetes maupun hipertensi, rutin dicek 6 bulan sekali profil kolesterol, fungsi ginjal, dan gula untuk yang penderita DL. Kalau di rumah sakit malah setahu saya tidak rutin diperiksa. Apa ini lagi? Kalau saya di pemeriksaan di rumah sakit itu tidak rutin diperiksa Bapak Ibu. Jadi memang untuk BPJS itu memusatkan di kegiatan yang di puskesmas. Fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Dilakukan untuk informasi yang berguna bagi dokter dalam pengambilan keputusan klinik, menilai kesesuaian terapi, memonitoring efek terapi, memonitoring kepatuhan minum obat, dan mengajak pasien mengelola penyakitnya dengan baik atas kesadaran sendiri. Maksudnya gimana untuk kesesuaian terapi? Bapak Ibu, kadang kalau misalnya gula itu pemeriksaannya di gula darah sewaktu, gula darah puasa contohnya nih, gula darah 2 jam setelah makan. Ada juga yang namanya HbA1c atau itu HbA1c itu untuk mengevaluasi gula 3 bulan terakhir. Nah, 3 bulan terakhir itu gulanya itu beredar di darah kita, bisa kita lihat profilnya Bapak Ibu, bisa kita lihat apakah sudah bagus enggak, atau normal terus, ataukah masih naik turun, atau masih tinggi terus. Nah, kalau Bapak Ibu cek gula darah sewaktunya itu masih rendah, semuanya normal gitu, HbA1c atau profilnya belum tentu masih normal. Nah, itu yang kita jadikan patokan untuk pengobatannya sudah bagus atau belum. Kalau misalnya Bapak Ibu dengan hipertensi contohnya, kita lihatnya dari mana untuk monitoring efek terapi? Kita lihatnya dari fungsi ginjal nih Bapak Ibu. Biasanya kalau di lembaran hasil report Dianko, tulisannya paling bawah sendiri urea kreatinnya untuk melihat urea kreatinnya sudah bagus atau enggak. Tapi alhamdulillah rata-rata untuk kronis itu urea kreatinnya itu bagus nih Bapak Ibu. Nah, kalau urea kreatinnya itu fungsi ginjal. Selain melihat fungsi ginjal bisa dengan apa lagi dokter? Dengan laju ginjalnya. Jadi ginjal itu kan Bapak Ibu bayangkan sebagai saringan. Kalau misalnya saringannya itu kotor, kira-kira airnya itu bisa berjalan mulus berapa lama Bapak Ibu? Lama, sama dengan ginjal. Kalau misalnya ginjal itu jelek fungsi saringan ginjal jelek, otomatis lajunya itu akan melambat. Jadi di situ fungsi pentingnya ginjal di tubuh kita, ya. Kemudian, nah ini, Bapak Ibu ada yang masih ingat, ya? Kolesterol ada banyak jenisnya, ya. Ada kolesterol total, kolesterol triglycerid, HDL kolesterol dan LDL kolesterol. Jadi kalau kolesterol total batasnya itu memang biasanya di angka 200 nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu periksa di puskesmas atau di lain tempat juga biasanya 200.
Kalau misalnya triglycerid itu yang harus dicek dengan darah yang diambil dengan suntikan. Tapi kalau kolesterol total bisa dengan yang alat di ujung jari jempol. Nah kalau misalnya triglycerid itu biasanya penyebabnya kamu Bapak Ibu ada yang hafal? Gorengan, apa lagi? Tepung, jeroan, bisa juga itu. Nah ini sebenarnya profil kolesterol itu sama Bapak Ibu, kurang lebihnya penyebabnya yaitu itu aja gorengan, santan, jeroan, warna cuma spesifik kadang-kadang kalau kolesterolnya normal, triglyceridnya itu tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Oh ternyata sebenarnya ngambilnya roti, kerupuk, bakmi. Nah itu biasanya kolesterolnya normal di bawah 200, tapi triglyceridnya itu yang tinggi bisa sampai 250, 300. Nah ini kalau HDL, kolesterol itu sebenarnya kolesterol bagus Bapak Ibu, high density kolesterol. Fungsinya itu untuk apa? Kalau yang lain itu fungsinya melawan tubuh kita, kalau HDL itu justru akan melindungi tubuh kita. Melindunginya dengan cara apa Bu? Dia bisa hambat dengan jantung HDL itu. Maka dari itu semakin bagus nilai HDL-nya, resiko terkena sakit jantungnya itu akan semakin rendah. Jadi caranya bagaimana Bapak Ibu untuk menaikkan atau menjaga HDL ini tetap normal dengan cara makan makanan yang bergizi. Contohnya lemak baik nih Bapak Ibu bisa didapatkan dari buah-buahan, contohnya alpukat, gitu nih, sayur-sayuran. Nah itu bermanfaat di HDL kolesterolnya. Jadi untuk melindungi jantung kita butuh kolesterol baik, ini namanya kolesterol HDL. Lawannya HDL adalah kolesterol LDL. Nah, kolesterol LDL ini hampir mirip-mirip dengan total kolesterol. Dia bersahabatnya sama minyak-minyakan, santan-santanan, terutama santan kental Bapak Ibu. Kalau misalnya santan encer dan itu berupa kelapa dari kelapa murni, santan yang kental sekali itu nggak apa-apa, tidak signifikan di tubuh kita. Tapi yang berbahaya adalah santannya itu kemasan misalnya, kemudian dalam jumlah yang banyak jadi kental gitu. Nah itu yang seringkali menyebabkan LDL kolesterolnya itu naik. Kemudian di sini ada profil gula darah, ada gula darah puasa dan HbA1c. Tadi yang saya sampaikan ini gula darah puasa. Jadi Bapak Ibu kalau untuk penegakan diagnosa diabetes, ketika dokter itu mendiagnosa Bapak Ibu sepertinya sakit gula, itu tidak hanya dari hasil lab saja, tapi dari keluhan. Bapak Ibu kalau ada yang keluhan misalnya sering haus, sering buang air kecil, baik itu siang maupun malam, kemudian sering lapar, diikuti dengan sering kesemutan, sebaiknya memang cek gula. Cek gulanya itu apakah harus semuanya Bu Dokter? Tidak, minimal gula darah puasa. Gula darah puasa dikatakan tinggi ini paling bagus di bawah 100 nih Bapak Ibu gula darah puasa. Jadi kalau misalnya sudah di atas 100, terutama 140, sudah kita kategorikan pre-diabetes. Gitu. Jadi sudah itu diabetesnya. Jadi harus sudah dievaluasi gaya hidupnya, apakah sering minum manis gitu. Kemudian Bapak Ibu yang paling sering terlewatkan, jadi pada penderita diabetes kan seringkali ikannya gula jagung, gula aman buat diabetes tadi. Tapi juga penggunaannya hati-hati, jangan serta-merta karena itu gula aman untuk diabetes setiap minum harus teh manis. Saya minumnya teh manis berdoa tapi pakai karena aja sedikit gulanya tinggi. Karena yang paling bagus adalah untuk orang diabetes tidak manis. Kalau misalnya mau manis, bahannya yang alami ini. Contohnya kalau jeruk, wedang jeruk dari jeruk murninya itu, jangan dari gula tambahan. Kemudian faal ginjal. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak mengaturkan HbA1c itu sekarang untuk pre-diabetes itu bahkan usia saya 30-an itu sudah banyak yang muda-muda itu pre-diabetes karena ya tadi sekarang teh manis di mana-mana ibu, Kak. Hati-hati ini saya sering lihat kalau berangkat atau pulang kantor itu anak-anak SD sudah nentengi teh manis, anak-anak SMP uang jajannya dibelikan teh manis gitu. Sebenarnya mungkin terlihat sepele di Bapak Ibu karena
dulu zaman kita muda juga sering minum teh manis banget, tapi bedanya kalau kita minum zaman dulu itu kan masih banyak aktivitas fisiknya, guys. Tidak main HP, terus tidak naik motor terus kemana-mana, masih ada jalan kaki, masih ada main sepeda, macam gitu. Kalau sekarang rata-rata anak SMP mau nggak bu jalan kaki? Nggak mau, pasti ada motor yang naik motor, guys. Maka dari itu hati-hati bapak ibu yang punya anak SMP di rumahnya atau SD atau SMA, seimbang. Jadi bapak ibu boleh, apakah nggak boleh bu dokter minum es teh manis yang dijual di pasaran, es teh jumbo macam gitu? Boleh, tapi seenggaknya dijaga dikasih, ya. Jangan setiap hari, sehari 2 kali, 3 kali minum es teh, nanti efeknya di gula puasanya, gula darahnya pasti tinggi kalau misalnya tidak terkontrol macam gitu. Kemudian soal ginjal ureum kreatinnya, kenapa sih bapak ibu harus dicek ginjalnya setiap 6 bulan sekali? Karena dari beberapa penyakit, termasuk dari hipertensi atau tensi tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, efeknya sama-sama akan ke ginjal sebagai pembuangan terakhirnya. Jadi semua yang kita makan, semua yang kita proses di dalam tubuh kita, otomatis akan di proses terakhir di saringan. Saringannya ginjal. Nah, ureum kreatin ini dia kita untuk prediksi, oh ginjalnya akan bermasalah atau tidak. Kalau misalnya ginjalnya dikatakan bermasalah, kira-kira berapa bu dokter nilainya? 2 kali nilai normal bapak ibu. Misal batasnya itu 17 sampai 43 nih. Dikatakan bapak ibu kemungkinan ada penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal itu dikatakan kalau dibuat di atas nilai normal 43 ini. Biasanya kalau sudah stadium akhir nilainya bisa sampai 4 kali lipat dari nilai normal. Jadi ureumnya harusnya 17 sampai 43, kalau gagal ginjal itu ureumnya bisa sampai ratusan, 200, 300. Nah itu juga perlu apa bapak ibu kalau gagal ginjal biasanya cuci darah. Oke, kreatinnya juga sama, nilai normalnya juga biasanya di bawah 1 sih bapak ibu. Kalau misalnya dikatakan gagal ginjal itu kalau sudah di atas 3, 4, nah itu biasanya sudah waspada. Oke. Kemudian kalau kolesterol total tadi nih bapak ibu misalnya namanya 200 untuk mengevaluasi resiko penyakit kardiovaskular atau serangan jantung. Kemudian bisa juga sama. Bagi pria wanita sebenarnya sama ya bapak ibu, paling tol nilainya adalah 150. Jadi bapak ibu kalau bapak ibu sekarang kita lihat masing-masing gitu, termasuk ke saya ini saya belum tes walaupun bayinya sudah dikeluarkan. Jadi kalau gampangnya bapak ibu untuk menilai kesehatan seseorang, prediksinya dilihat di perutnya. Kalau misalnya perutnya semakin lama semakin besar, semakin gendut perutnya, walaupun dia kurus macam gitu, tapi perutnya buncit, nah itu resiko terkena komplikasi dari kolesterol itu tinggi. Kenapa bu dokter? Karena lemaknya itu bukan hanya di perut tawon bapak ibu, perutnya itu lemaknya itu bisa berkembang jadi lemak yang jahat. Lemak jahat itu kenapa bu dokter? Lemaknya itu bisa menempel di organ-organ, terutama di organ-organ perut. Paling gampang ibu-ibu bapak-bapak, hati. Jadi kalau misalnya hati itu bapak ibu bayangkan di sisi kanan kita, dia harusnya lurus karena hati itu memetabolisme lemak juga. Kalau lemaknya banyak di perut, lama-lama dia akan menempel di hati, perlemakan hati. Jadinya gejalanya apa bu dokter? Sering capek, sering sebah, sering sebah karena lama-lama hatinya itu menekan dari lambungnya juga, dan yang lemak di perut itu akan menghasilkan hormon radang bapak ibu. Kalau sudah menghasilkan hormon radang, dia efeknya bisa nempel kemana-mana, termasuk di hati tadi, di ginjal juga bisa gitu. Jadi bapak ibu yang perutnya besar-besar seperti saya, ayo kita mulai olahraga. Walaupun susah sekali bapak ibu untuk menghasilkan perut itu. Jadi yang ini tadi triglyceride termasuk untuk lemak itu isinya juga bisa kolesterol nih bapak ibu. Makanya triglyceride itu juga bisa untuk memetakan seseorang atau melihat seseorang beresiko mengalami gangguan metabolisme, sakit jantung atau sirosis hati. Karena kalau misalnya hatinya berlemak bapak ibu tidak segera ditangani, lama-lama jadi hatinya itu mengecil, lemaknya itu mengunci, hatinya tidak bisa sehat
lama-lama mengecil, jadinya sirosis hati atau Bapak Ibu kalau bisa tanya itu meninggalnya kenapa Pak, Bu? Liver. Nah, itu sakit liver itu biasanya istilahnya orang ada di masyarakat sirosis hati, gagal hati istilahnya gitu. Kalau ada gagal ginjal, kita juga ada gagal hati. Kemudian, nah ini HDL tadi nih Bapak Ibu, jadi kenapa HDL itu kolesterol bagus? Karena untuk menjaga pembuluh darahnya itu tetap terbuka. Jadi kalau misalnya tetap terbuka, diharapkan aliran darahnya itu lebih lancar. Kalau misalnya kolesterol ini menjaga tetap terbuka, kolesterol jahat itu ngapain Bu Dokter? Kolesterol jahat itu menentukan penyebabnya. Kalau di otak, kita kan banyak sekali darah di otak Bapak Ibu. Kalau tertumpuk, tersumbat, otomatis bisa pecah atau merembes atau masuk dari otaknya. Beda di Bapak Ibu, stroke yang nantinya ada pembahasan lagi, tapi garis besarnya kalau stroke yang perdarahan pecah pembuluh darahnya biasanya jelek Bapak Ibu. Hasilnya akan jelek, maksudnya gimana? Paling banyak kasusnya meninggal kalau pembuluh darah di kepala itu pecah. Tapi kalau misalnya pembuluh darah di kepala itu rembes atau jadi jaringan otaknya mati, itu yang menyebabkan kanan kiri gangguan gerak atau berat, tidak bisa digerakkan, pelo wajahnya, ngomongnya juga susah. Nah itu biasanya stroke-nya sama-sama karena sumbatan, gitu. Kalau misalnya di jantung juga sama, di jantung pembuluh darahnya tersumbat, ya kalau pembuluh darahnya hanya pembuluh darah kecil. Kalau pembuluh darah utama jantungnya tersumbat, otomatis langsung bisa meninggal, seperti itu. Ini LDL kolesterol juga sama. Untuk melihat apakah ada risiko sakit jantung, stroke, dan ateroma. Kemudian ini untuk fungsi ginjalnya di Bapak Ibu sudah tadi. Nah ini untuk melihat tadi yang belum adalah laju filtrasi glomerulus atau fungsi ginjal, laju ginjal. Jadi kalau misalnya laju ginjalnya menurun, otomatis di situ fungsi saringannya itu sudah berkurang Bapak Ibu. Makanya bisa untuk melihat gagal ginjalnya. Ini albumin. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini kan salah satu jenis protein Bapak Ibu, albumin. Albumin itu protein. Kalau Bapak Ibu gagal ginjal biasanya, kan Bapak ya Bu. Maksudnya kalau ada kasus gagal ginjal itu biasanya bengkak Bu. Awal-awal kakinya bengkak, perutnya bengkak yang paling gampang. Kenapa? Karena di situ ada kebocoran protein. Nah, sama dengan penyakit yang lain. Jadi kalau protein Bapak Ibu itu salah satu hal-hal yang penting ya. Kalau misalnya di sini di urin itu, kalau di ginjal fungsinya untuk menyaring protein. Kalau misalnya ginjalnya rusak, otomatis proteinnya tidak bisa disaring, Kalau misalnya tidak bisa disaring, proteinnya itu bisa kabur dari pembuluh darah, rembes di kaki dan di perut, makanya bengkak. Tapi kalau misalnya orang gagal ginjal, proteinnya itu harus dibatasi. Bapak Ibu tahu tempe biasanya sudah dikurangi untuk mengurangi bengkaknya ini sehingga tidak bocor kemana-mana proteinnya. Kalau misalnya di orang normal Bapak Ibu, protein itu penting untuk apa? Penyembuhan luka. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ningali ada yang habis operasi atau habis ada luka, itu memang bagusnya makan protein yang banyak. Jangan ngirit, Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah ada sakit gula misalnya habis operasi atau ada luka di kaki, terus buatan kurun protein, nah itu penyembuhan lukanya justru sangat lama. Beda sama orang gagal ginjal. Orang gagal ginjal harus kurangin protein. Tapi kalau orang normal seperti kita harus ada proteinnya setiap hari setiap makan, Kemudian ada lagi tadi HbA1c satu Tantangannya nih Bapak Ibu, baik itu untuk kolesterol ataupun darah tinggi, gorengan, makanan cepat saji, jeroan, daging olahan. Daging olahan itu contohnya apa Bapak Ibu? Itu Pak, apa lagi? Bakso kalau buat sendiri masih aman Bu. Kalau misalnya dibatasi garam sama penyedapnya nah itu biasanya di olahan itu yang paling tinggi, yang
dan itu bukan dagingnya, cuma bahan tambahannya itu garam, micin, nah itu harus dibatasi. Makanya lebih bagus kalau kita bikin sendiri karena kita bisa menangkal bahan tambahannya itu. Kemudian kulit ayam, ini lemaknya banyak sekali Bapak Ibu kalau kulit ayam, kulit telur dan udang. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau misalnya kolesterolnya tinggi boleh makan ayam boten? Boleh. Yang penting jangan kulitnya, jangan jeroannya. Boleh tetap kalau kolesterolnya tinggi tetap boleh makan ayam nih Pak, Bu. Dari bagian dada, bagian paha boleh. Yang penting dikurangi kulit ayamnya dan jeroannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kolesterolnya tinggi, makannya cuma sayur tok. Nanti malah jadi kurang gizi, kurang nutrisi karena tadi protein itu penting Kemudian udang, nggak cuma udang nih Bapak Ibu, kalau makanan laut termasuk cumi-cumi dan lain-lain itu memang karakternya membuat kolesterol tinggi. Kemudian kalau makanan cepat saji biasanya itu kan membutuhkan goreng yang dalam namanya deep fry atau digoreng lama, minyaknya banyak. Nah itu yang menyebabkan kolesterolnya itu jelek di tubuh kita. Kemudian pantangan makanan untuk pengidap diabetes mellitus itu ada produk tepung-tepungan, karbohidrat tinggi, singkong, ketelo, talas makanan dan minuman manis. Nah yang suka keliru untuk pola makannya, biasanya gini Bapak Ibu, makannya pakai nasi, cemilannya apa? Singkong, ketelo, aduh, saya kok buatan gak manis, udah enggak, oke buatan minum apa Pak? Jangan dijadikan cemilan Bapak Ibu. Kalau ketela, singkong itu jadikan makanan pengganti karbohidrat. Jadi penggantinya nasi. Kalau sudah makan telo ya sudah nggak usah makan nasi. Jadi gulanya itu aman. Produk makanan dan minuman manis sama nih Bapak Ibu, termasuk yang tadi saya jelaskan. Bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar meski telah mengidap hipertensi dan diabetes. Contohnya ini Ibu, Pak, rutin periksa, olahraga, minum obat, jaga pola makanan yang tidak diperlukan kepada dokter. Jadi Bapak Ibu sekedar update atau informasi terbaru. Jadi kalau kita di dunia medis itu selalu ada perbaruan di Bapak Ibu, perbaruan pengetahuan, informasi seperti itu. Kalau misalnya dikatakan hipertensi Bapak Ibu kan di atas 140/90 biasanya Kalau sekarang Bapak Ibu per 2025 kemarin dikatakan tensinya bagus itu di bawah 120/80. Dikatakan prehipertensi awal biasanya itu 130/80. Jadi tensinya itu semakin sempit nih sekarang dikatakan sehat karena yaitu hipertensi itu silent killer atau pembunuh dalam diam. Karena kalau misalnya tensinya tinggi tapi nggak ada keluhan apa-apa, biasanya itu belum ada komplikasi. Kalau misalnya tensi tinggi rata-rata orang yang tidak ada keluhan tensinya tinggi pasti bilang saya pada macam puskesmas kalau sudah sakit bisa mungkin cek kesehatan itu pas lagi sehat Bapak Ibu. Kalau sudah sakit dan sudah agak terlambat Bapak Ibu, makanya sampaikan ke keluarga Bapak Ibu semua, terutama sewu kalau hipertensi, diabetes kan memang penyakit yang bisa diturunkan. Bukan berarti pasti Bapak Ibu, karena banyak juga yang putra-putranya Bapak Ibunya tensi tinggi, putra-putranya belum tensi tinggi. Tapi lebih baik memang dicek secara berkala bisa ke puskesmas atau pas lagi ada kegiatan kesehatan di desa juga bisa posyandu misalnya. Nah itu mungkin tensi mawon. Bagus lagi kalau punya tensi di rumah, terutama yang sudah punya sakit darah tinggi. Bapak Ibu pirsa boten kalau misalnya waktu terbaik untuk tensi itu kapan? Pagi jam berapa atau pas apa? Pas bangun tidur. Terus jadi memang paling bagus tensi itu pas bangun tidur. Makanya Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan dinginnya kasur rumah sakit, nah misalnya kalau misalnya perawatnya atau ruangan itu biasanya bangun tidur Bapak Ibu. Padahal masih ngantuk-ngantuk nah perawatnya pagi-pagi bangunin pada karena itu waktu terbaik untuk tensi. Jadi biasanya paling indah itu saat bangun tidur. Nah itu angka yang paling bagus untuk dikategorikan itu sudah bagus sama belum tensinya
Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini terkait dengan bacaan laborat kita? Sebenarnya sudah diperiksa nih Bapak Ibu untuk hasil laboratnya. Ada yang belum? Oh enggak, ada yang sudah, ada yang belum nih. Oh ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang hasilnya tinggi, bisa kita berikan obat penurun kolesterol di Bapak Ibu. Biasanya memang awal-awal hanya 10 Bapak Ibu karena memang stoknya puskesmas itu terbatas. Itu biasanya bagusnya diobati memang 1 bulan. Tapi obat kolesterol itu tidak akan bermanfaat kalau Bapak Ibu tetap makan yang kolesterol tinggi. Jangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau diobati ya sambil diimbangi, dikurangi minyak-minyaknya, santan-santannya, nggih. Nah, kalau misalnya sudah biasanya pengobatannya berapa lama Bu Dokter? Paling enggak minimal 1 bulan nih Bapak Ibu untuk konsumsi obat kolesterol itu. Obat kolesterol minimal 1 bulan. Jadi kalau misalnya dari puskesmas sudah habis, Bapak Ibu boleh beli di apotek dengan bungkus yang sama nih Bapak Ibu. Pesan itu dosisnya juga sama seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita mulai pelayanan? Belum nih. Jadi kalau menikah Bapak Ibu untuk ini kan soalnya kan menggunakan BPJS Bapak Ibu. Kalau misalnya BPJS-nya kira-kira ada gangguan atau misalnya premi, Bapak Ibu mohon dicek karena kadang-kadang kita nggak sama ya Mbak Diana. Maksudnya kita tanggalnya itu selalu berubah. Kadang-kadang sekarang masih aktif tapi besok ternyata BPJS Bapak Ibu ada yang tidak aktif. Nah itu kita yang tidak bisa mengajar satu-satu. Jadi kalau misalnya BPJS yang tidak aktif tidak bisa dilayani, nah itu ribetnya BPJS itu ngotot Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya terutama nih Bapak Ibu yang mandiri, yang bayar sendiri BPJS-nya, monggo diingat-ingat tanggal bayarnya, tersalipun buatan premi sehingga tidak menghambat pelayanan kita, terutama dalam prologis di Bapak Ibu. Karena yaitu BPJS itu klaim-klaiman, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak aktif BPJS-nya, otomatis obatnya itu tidak bisa turun muatan obatnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya hambatan di yang tadi BPJS tidak aktif itu bukan puskesmas tidak mau melayani, tapi memang dari BPJS tidak mau dilanjutkan pelayanannya. Ada yang mau ditanyakan buat Bapak Ibu? Tanya Bu. Siapa? Kalau adanya dalam pemeriksaan itu kolesterol terlalu tinggi. Misalnya obat di dalam untuk prolamis itu diberikan sampai bulan berikutnya, 6 bulan itu nggak bisa Bu. Bisa ditambahkan sampai 6 bulan untuk mengetahui bulan yang akan datang turun apa enggak gitu yang untuk kolesterol misalnya. Kalau obat itu biasanya memang ada itunya Bapak, ada syaratnya. Jadi kalau misalnya yang obat kolesterol itu harus pakai lampiran itu nggak Pak? Pak, untuk obat kolesterol misalnya di SRB jenengan itu tidak ada, dari apotek juga tidak bisa ngeklaimkan. Misal walaupun hasilnya tinggi tapi di SRB jenengan yang dulu dari rumah sakit itu tidak ada, apotek tidak bisa ngeklaimkan. Jadinya alternatif lainnya diberikan di puskesmas. Dan di puskesmas itu kan bisanya ngasih hanya 10. Jadi nggih jenengan wirawiri ke sini karena begitu Pak aturan dari BPJS-nya. Bapak Ibu kalau SRB yang dibilang sama Mbak Tari tadi kan surat dari rumah sakit itu Bapak Ibu yang ada tulisan obat-obatnya. Nah, itu biasanya kalau misalnya di sini Bapak Ibu dokter yang di rumah sakit meresepkan simvastatin contohnya nih untuk obat kolesterolnya di sini ada, kita bisa memproses itu untuk dikeluarkan dari apotek. Tapi kalau misalnya polosan Bapak Ibu dokter yang dimeresepkan kan ada susah sekali gitu, sampai tidak ingat misalnya simvastatin atau obat kolesterol biasanya susah Pak Bu, terpaksa harus sering-sering main di puskesmas nih Pak. Gitu. Terutama sebenarnya kalau obat kolesterol Pak biasanya paling sering diresepkan yang sudah sakit jantung Pak. Sudah sakit jantung biasanya Bapak Ibu dokter yang di rumah sakit meresepkan obat kolesterol untuk seumur hidup. Maka Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mulai pelayanan rohani. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di bulan depan Bapak Ibu. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.